Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Waode Nuroyani, DRA MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Komunikasi, dan Bapak Iqbal Syaifullah selaku asisten dosen mata kuliah Teori Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya Bianti Nur Utami dan rekan-rekan dari kelompok 5 kelas A2 yang beranggotakan Wildan Triwinata, Lisanti Nur Siti Aisyah, Genaldi Rizky, dan Revanda Purnama akan mempresentasikan materi bab 8 mengenai kelompok, dan materi yang pertama akan disampaikan oleh Lisanti, dipersilahkan. Yang pertama ada peran kelompok. Dalam sebuah kelompok, kerjasama sangatlah penting bagi setiap orang. Dengan menggunakan komunikasi, orang-orang akan dapat menyelesaikan permasalahannya. Namun komunikasi kelompok juga bisa menjadi sebuah media untuk membangun sebuah hubungan. Yang kedua ada tradisi sosio-psikologis. Teori ini mengarah pada sejenis pesan yang manusia ungkapkan dalam kelompok dan bagaimana semua ini mempengaruhi peran kelompok kepribadian. Teori ini memiliki pengaruh penting pada bagaimana kita berpikir tentang kelompok. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya ada analisis proses interaksi. Analisis proses interaksi menurut Robert Gals adalah hal yang klasik di dalam bidangnya, dengan menggunakan penelitian bertahun-tahunnya sebagai sebuah fondasi. Gals menciptakan sebuah teori terpadu yang dikembangkan dengan baik dari komunikasi kelompok yang kecil yang bertujuan untuk menjelaskan jenis pesan yang manusia tukar dalam kelompok kecil yang memiliki tujuan untuk menjelaskan jenis-jenis pesan yang manusia tukar dalam kelompok, dan oleh karena itu cara mereka mempengaruhi semua karakter secara umum pada sebuah kelompok. Selanjutnya, terdapat 3 kelompok individu dalam menghadapi sikap. Yang pertama, dalam kelompok setiap individu dapat memperlihatkan sikap positif atau gabungan dengan menjadi ramah, mendramatisi atau suka bercerita dan berbicara, lalu menyetujui. Selanjutnya, mereka juga dapat menunjukkan sikap negatif atau sikap campur aduk dengan melakukan penolakan, memperlihatkan ketegangan, dan menjadi tidak ramah. Lalu yang terakhir, dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap individu dapat menanyakan informasi, menanyakan opini, meminta saran, memberi opini, dan yang terakhir, memberi informasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Revanda, dipersilahkan. Contohnya ialah jika dalam suatu kelompok pelajar memiliki masalah dalam pengenalian dengan tidak ada seorang pun yang ingin mengatakan pada anggota kelompok lain apa yang harus dilakukan, dan jika anggota kelompok proyek belajar Anda terlalu banyak menyetujui, semua gagasan tidak akan dapat diuji, dan Anda akan membuat keputusan yang lemah. Baliknya, jika semua anggota kelompok terlalu berseberangan, maka akan banyak konflik dan Anda tidak akan bisa mengambil keputusan sama sekali. Selanjutnya, tradisi cybernetika. Cybernetika sangat membantu kita dalam melihat sistem sifat kelompok walaupun teori dan tradisi. Ini patut dipertimbangkan. Secara keseluruhan, mereka mengingatkan kita bahwa kelompok adalah bagian dari sistem yang lebih besar dalam kekuatan interaksi. Selanjutnya kepada Wildan. Baik, saya akan lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kelompok terpercaya. Kelompok terpercaya memiliki 2 karakteristik, yaitu 1. Batasan yang dapat ditembus, 2. Mereka saling tergantung dengan lingkungan. Batasan kelompok yang dapat ditembus berarti bahwa apa yang didefinisikan sebagai di dalam kelompok atau di luar kelompok terkadang tidak jelas. Selalu tidak tetap dan tidak sering berubah, kelompok tidak memiliki ide tersendiri di dalam hubungannya dengan sebuah lingkungan, tetapi batasan selalu dapat dirundingkan. Contoh, jika kita dipilih menjadi dewan mahasiswa, kita selalu sadar akan keterlibatan minat yang lebih besar. Juga perubahan anggota kelompok, sehingga seorang yang masih di luar kelompok menjadi anggota kelompok. Dan juga sebaliknya, oleh karena keanggotaan kelompok berganda, kita tidak boleh tergabung pada setiap kelompok dan tidak semua anggota kelompok menunjukkan kadar loyalitas yang sama atau rasa memiliki pada sebuah kelompok.
Terima kasih. Silakan dilanjut, Bianti. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Genaldi, dipersilahkan. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada tradisi sosiokultural. Bagian ini berhubungan dengan dua topik dasar, yaitu struktur kelompok dan tugas kelompok. Sebagai pekerjaannya, kelompok dengan tugas-tugasnya. Sebetulnya, ini menciptakan struktur yang mengakibatkan berpengaruh pada bagaimananya mengatur tugas-tugasnya. Ada teori penyusunan nih. Teori ini menjelaskan proses dasar, di mana kelompok menciptakan suatu struktur dengan memperhatikan secara khusus pada tugas. Teori ini juga menyebutkan bahwa tindakan manusia itu adalah sebuah proses produksi dan reproduksi dalam berbagai macam sistem sosial. Dengan kata lain, ketika kita berkomunikasi satu sama lain, kita itu menciptakan struktur yang memberi jarak dari lembaga sosial dan budaya yang lebih besar dengan hubungan individu yang kecil. Contohnya nih, Anda bergabung dengan sebuah kelompok kemanusiaan yang dimana nih sedang membangun rumah untuk keluarga yang kurang mampu. Sebuah kelompok ini memiliki sebuah tanah, tetapi membutuhkan sumbangan material, sehingga konstruksi itu dapat dimulai. Pada yang selanjutnya, paman Anda itu memiliki toko penyedia bahan bangunan, dan Anda itu menyarankan kepada kelompok untuk menawarkan kepada paman Anda agar bersedia menyumbang beberapa kayu. Semua orang itu senang dan setuju. Pada kenyataannya, kelompok mengatasi masalah dengan cepat. Kemudian, kelompok membutuhkan bahan untuk atap, jadi secara alami. Mereka itu meminta kepada Anda. Anda merasa tidak enak meminta kepada paman untuk kedua kalinya. Tetapi, Anda juga ingin mengunjungi toko penyedia bahan bangunan untuk melihat apa yang Anda lakukan. Dari waktu ke waktu nih, kelompok itu bergantung kepada Anda sebagai seorang yang dapat menyediakan material dan sebuah peranlah tercipta dari situ. Nah, di situ juga Anda tuh tidak pernah berkehendak untuk peran ini. Namun kan karena terjadi ekspektasi dalam proses membuat tindakan di wilayah sendiri. Nah, ini disebutnya adalah proses penyusunan. Selanjutnya akan saya lanjut ke Bianti. Ya, terima kasih Genadi. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai tradisi kritis. Dalam tradisi ini, sebuah kritik kokoh pada kelompok kecil berasal dari pemikir feminis yang dimulai dengan beberapa pembeda dasar oleh Bals antara tugas dan usaha emosi sosial contohnya. Dalam keadaan tertentu, kelompok pemikir yang bekerja dari perspektif feminis menganjurkan pembedaan Bals yang banyak mempengaruhi kinerja dalam komunikasi kelompok kecil mungkin dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Selanjutnya akan dilanjut oleh Lisanti, dipersilahkan. Berikut ini adalah contohnya. Balas menggolongkan pernyataan setuju dan tidak setuju sebagai emosional. Ketika mereka dapat meneruskan jalannya acara, pemikir feminis mempertanyakan dasar pembagian kelompok dalam persamaan tugas dengan pria dan wanita dengan emosi. Menyarankan pembagian ini dapat terjadi hasil dari sistem kode balas. Sama halnya, para pemikir mempertanyakan temuan yang menyarankan bahwa tugas kelompok laki-laki di luar tugas kelompok perempuan. Mereka juga menyarankan bahwa definisi dan tugas yang digunakan dalam membuat pembedaan ini kritis. Jika dibutuhkan adanya tenaga sosial, contohnya kelompok wanita di luar pekerjaan laki-laki. Ya, baik. Dicukupkan sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata atau kekurangan dalam materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.